Bayangkan bekerja 1 bulan penuh, gaji 4 juta rupiah masuk ke rekening, namun sebelum sempat bernapas, 3,5 juta langsung habis untuk cicilan. Tersisa 500 ribu rupiah untuk makan, transportasi, pulsa, dan kebutuhan hidup lainnya. Jika ini adalah kondisi kamu hari ini, video ini bukan untuk menghakimi. Video ini untuk menjelaskan mengapa hidup terasa tidak pernah tenang dan apa langkah paling realistis yang bisa diambil dari kondisi ini. Banyak orang selama ini percaya bahwa sumber semua masalah hidup ada pada satu hal, gaji yang kecil. Setiap bulan bekerja keras, datang tepat waktu, pulang paling akhir. Namun, hidup tetap terasa sempit, napas terlalu pendek, dan masa depan terasa kabur. Padahal masalah sebenarnya seringkali bukan hanya soal gaji, melainkan soal struktur hidup yang sejak awal sudah tidak sehat. Coba perhatikan contoh ini. Gaji 4 juta rupiah dengan cicilan mencapai 3,5 juta rupiah. Artinya sederhana tapi menyakitkan. Sekitar 87% penghasilan sudah habis bahkan sebelum bulan berjalan. Sisa uang yang ada bukan lagi untuk hidup, melainkan hanya untuk bertahan. Dalam kondisi seperti ini sangat wajar jika yang muncul adalah stres yang tidak pernah benar-benar hilang, emosi yang mudah meledak untuk hal-hal kecil, tidur yang tidak nyenyak meski tubuh lelah, dan perasaan hampa. Kenapa hidup rasanya begini-begini saja? Ini bukan soal kurang bersyukur. Ini soal angka yang memang tidak memberi ruang untuk bernapas. Kesalahan paling besar dalam kondisi ini sebenarnya bukan karena memiliki utang. Utang pada situasi tertentu bisa menjadi alat. Masalahnya muncul ketika utang tidak lagi membantu hidup, melainkan justru dipakai untuk menutupi kehidupan sehari-hari. Yang sering terjadi di lapangan, pinjaman online dipakai untuk menutup pinjaman lain. Cicilan digunakan untuk biaya makan, transport, bahkan kebutuhan dasar. Fokus mengejar lunas cepat, tetapi dengan cara menambah utang baru. Akhirnya apa yang terjadi? Satu utang memang selesai, namun di saat yang sama, 2 utang baru muncul. Siklus ini terus berulang, bukan karena seseorang tidak cerdas, melainkan karena sistem keuangan pribadi sudah berada dalam posisi terjepit. Ini bukan kegagalan individu, ini adalah jebakan struktural yang membuat orang terus berlari, namun tidak pernah benar-benar maju. Saya ingin mengatakan ini dengan jujur dan apa adanya. Dengan kondisi gaji 4 juta rupiah dan cicilan sebesar 3,5 juta rupiah, hidup yang tenang hampir mustahil. Bukan karena kamu tidak mampu, bukan karena kamu kurang pintar, melainkan karena angka tidak bisa diajak bernegosiasi. Selama cicilan lebih besar dari sisa uang untuk hidup dan setiap keputusan finansial hanya fokus bulan ini dulu, maka kelelahan mental bukan sesuatu yang bisa dihindari. Ia bukan pilihan, ia adalah konsekuensi logis dari tekanan yang terus-menerus. Dan tidak ada motivasi, afirmasi, atau nasihat positif yang bisa mengalahkan realita matematika seperti ini. Banyak orang terjebak pada satu pola pikir. Yang penting lunas dulu, nanti hidup akan lebih enak. Sayangnya cara yang ditempuh seringkali justru memperparah keadaan. Karena pelunasan dilakukan dengan utang baru atau lunas, tetapi membuat hidup semakin kepepet. Akhirnya, meskipun utang terlihat selesai, kondisi di baliknya adalah tidak ada dana darurat, tidak ada pegangan sama sekali. Satu masalah kecil saja sudah cukup untuk kembali berhutang. Ini bukan penyesalan, ini hanya memutar roda yang sama dengan kecepatan lebih tinggi. Dan selama pola ini tidak disadari, lingkaran ini akan terus berulang. Jika kamu saat ini berada di posisi ini, maka langkah paling realistis bukan melunasi semua hutang secara paksa atau
langsung hidup ideal seperti teori keuangan. Langkah paling masuk akal justru adalah: pertama, hentikan penambahan utang apapun. Tidak ada solusi yang lahir dari menggali lubang baru. Kedua, terima kenyataan sementara. Hidup yang tidak nyaman untuk sementara waktu jauh lebih sehat daripada kenyamanan palsu yang dibangun dari utang. Ketiga, prioritaskan keberlangsungan hidup dan kesehatan mental. Karena seseorang yang mentalnya runtuh tidak akan pernah mampu bangkit secara finansial. Ini bukan bentuk menyerah. Ini adalah strategi bertahan agar kamu tidak hancur sebelum sempat memperbaiki keadaan. Jika saat ini kamu merasa gaji terasa selalu kurang, cicilan menekan setiap bulan, dan hidup tidak pernah benar-benar tenang, percayalah satu hal, kamu tidak sendirian dan kamu tidak gagal sebagai manusia. Yang seringkali keliru adalah sistemnya, bukan nilai dirimu sebagai individu. Dan jika video ini terasa sangat mendekat dengan kondisi kamu saat ini, tuliskan di kolom komentar, "Saya lagi di fase ini." Bukan untuk mengeluh, tapi untuk saling mengingatkan bahwa kamu tidak sendirian.